Allah, 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 ma lana maulan siwa Allah. Salah satu cara kita mengukur iman kita sendiri, dan ini saya selalu menggarisbawahi dalam setiap kajian kita, bahwa ilmu yang kita peroleh selalu harus kita jadikan sebagai cermin, bukan kaca pembesar. Kalau kita jadikan ilmu sebagai cermin, setiap kali kita dapat satu ayat, satu hadis, satu nasihat dari ulama, satu booster, maka kita jadikan itu untuk menilai diri kita, apakah kita sudah menjadi lebih baik atau tidak. Sehingga hadis tentang ajaban li amril mu'min, betapa menakjubkannya orang yang beriman, bisa jadi salah satu cermin buat kita semua. Cara kita menilai diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi mukmin? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Apakah kita sudah menjadi orang mukmin yang benar? Ulaika humus shadiqun. Caranya adalah coba kita nilai diri kita saat kita diberi dua nikmat itu. Saat kita diberi dua kebaikan itu. Satu kebaikan yang dikenal dengan istilah dharra, ujian. Yang kedua kebaikan yang dikenal dengan istilah sarra, anugerah. Apakah dua kebaikan ini atau dua nikmat ini akhirnya membuat kita mendapatkan lebih banyak kebaikan, atau justru mengurangi kebaikan dalam hidup kita? Kalau ketika Allah Subhanahu wa taala beri kita nikmat bentuknya sarra, terus dengan sarra itu bertambah manfaat kita untuk orang lain, berarti itu kebaikan. Apa sarra tadi? Nikmat. Kayak misalnya Allah nambahin kita rezeki, dapat sebuah proyek, atau kita dagang, kemudian untungnya ternyata di luar perkiraan kita lebih gede. Lalu dengan nikmat rezeki tambahan itu, fadl, akhirnya kita menjadi orang yang bisa bantu orang lebih banyak. Berarti nikmat itu adalah khair. Tapi kalau dengan nikmat rezeki yang bertambah, dapat proyek, makin kaya, makin besar omsetnya, makin sukses, makin bagus karirnya, justru membuat kita menjadi orang yang semakin berkurang porsi kebaikannya, jadi semakin sombong, jadi semakin lupa kepada Allah, jadi semakin sibuk, akhirnya mulai mengurangi jatah ke masjid, mulai mengurangi jatah tilawah, mulai mengurangi jatah untuk ketemu dengan anak-anak dan keluarga. Berarti itu tidak menjadi khair. Dan kalau tidak menjadi khair, apa menakjubnya? Apa yang menakjubkan dari orang itu? Padahal Nabi mengatakan, ajaban, sangat menakjubkan orang yang beriman. Siapa orang beriman? Salah satu ukurannya, kalau dia diberikan sarra, syakara, fakana khairallah. Kalau dia diberikan satu nikmat, dia bersyukur. Dan salah satu di antara makna bersyukur itu adalah berbagi dengan orang lain. Karena bersyukur hanya dengan mengatakan alhamdulillah itu belum utuh. Tapi itu sudah bagian dari syukur, cuman belum utuh. Dan terlalu mudah untuk melakukannya, sehingga bahkan orang yang tidak terlalu taat juga bisa melakukan itu. Sementara orang mukmin, lahum darajatun 'inda rabbihim, punya tingkatan-tingkatan, dan pastinya kita pengen tingkatan yang lebih. Kita nggak mau berpuas diri dengan hanya tingkatan yang rendah saja. Kita pengen lebih baik daripada orang lain. Kita pengen mengungguli orang lain. Kita pengen dapat lebih banyak daripada orang lain. Sehingga mengatakan alhamdulillah saja belum sempurna, belum utuh. Masih ada bagian-bagian dari syukur lain yang perlu kita coba latih. Dan salah satunya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Sehingga kalau kita dapat nikmat, yang pertama kita pikirkan selain setelah kita bersyukur pada Allah dalam bentuk lisan,
alhamdulillahirabbil alamin, hadza min fadli rabbi, dan bahasa-bahasa lain yang sangat banyak. Kemudian yang langsung kita pikirkan apa? Ini siapa yang bisa saya tolong nih? Gitu harusnya. Ketika kita dapat nikmat dalam bentuk harta, ketika kita dapat transfer, ketika kita dapat untung, ketika kita ngelihat angkanya gede banget, terus kita berpikir, alhamdulillahirabbil alamin. Terus apa yang setelah itu? Ini ke siapa ya saya kasih nih? Ini saya bantu siapa ya? Ini siapa yang membutuhkan ya? Ini baru orang keren banget nih. Sebelum kita mikirin, ini dipakai jalan-jalan kemana ya? Ini dipakai beli barang apa ya? Misalnya motor baru, motor klasik, mobil baru, atau apa segala macam. Mobilnya mau modis lagi, motornya mau di custom lagi, rumah mau direnov lagi. Sebelum kita mikir yang ini, walaupun ini boleh-boleh aja, saya nggak melarang orang untuk menikmati hidup. Karena Allah juga nggak melarang kita menikmati hidup. Yang dilarang, kita mencintai hidup di dunia lebih daripada surga. Dan dunia juga nggak buruk. Allah sendiri mengatakan dunia itu dengan khair. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan mereka mencintai terhadap dunia itu berlebihan. Dunia di dalam ayat ini diistilahkan dengan diksi khair, kebaikan. Sehingga kalau orang mengatakan dunia itu buruk, berarti dia hanya mengambil sebagian dari definisi dunia. Sementara masih banyak yang lain. Kita boleh custom motor kita. Saya juga dikit-dikit ngelakuin. Cuman budgetnya gak berani gede-gede. Terus yang kedua, kita boleh juga mau modif mobil kita. Misalnya bannya digedein, terus warnanya dibikin doff biar sama dengan kulit. Terus apalagi misalnya di body kit biar makin gagah misalnya. Di wax biar makin kinclong. Gak masalah, cuman sebelum kita mikirin yang itu, biar lebih keren lagi nih, coba mikirin pas kita dapat duit, kita dapat rezeki, kita dapat harta, kita mikir, siapa yang bisa saya tolong ya? Kalau perlu kita nyari, kalau kita bisa stalking orang lain, bisa stalking sedia, mantan, segala macam, begitu semangatnya, kenapa kita nggak stalking yang lebih bermanfaat? Stalking orang-orang yang lagi membutuhkan. Kita bisa pakai hashtag, misalnya hashtagnya duafa, atau hashtagnya miskin, atau hashtagnya berobat, atau hashtagnya share, hashtagnya care, atau apapun hashtag, kan dari hashtag ketahuan ya. Atau kanker Indonesia, ketahuan tuh kasus-kasus kanker di Indonesia, di seluruh Indonesia, atau kelaparan, atau apalah biaya pendidikan. Kita stalking, kita nyari. Terus di antara sekian banyak postingan, kita pilih yang paling mudah deh buat kita, yang paling dekat dengan jarak kita. Akhirnya ketika kita dapat nikmat, yang pertama kita pikirin, ini ngasih siapa ya? Ini baru keren nih. Ini baru namanya sarro, nikmat yang Allah kasih. Syakaro, dia bersyukur. Fakana khairallah, dan itu menjadi kebaikan untuk dia. Itu baru ajaban. Ajaban itu kalau bahasa kita menakjubkan, bahasa lainnya tuh keren banget. Allah